Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Dari awal perkembangan Islam, pendidikan mendapatkan prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi yang mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam, kendati pun dalam sistem yang masih sangat sederhana, di mana pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, bahkan rumah-rumah ulama. Kebutuhan terhadap pendidikan yang mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan tahap-tahap yang mungkin bisa dibilang modern. Lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan peranan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zamannya. Nah, berikut ini adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pernah ada di Indonesia atau mungkin sampai sekarang pun masih ada di Indonesia. Yang pertama, surau. Pembahasan tentang surau sebagai lembaga pendidikan Islam di Minangkabau hanya memaparkan sekitar awal pertumbuhan surau sampai dengan meredupnya pamor surau. Kondisi ini dilatar belakangi dengan lahirnya gerakan Minangkabau yang ditandai dengan berdirinya madrasah sebagai pendidikan alternatif. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah yang berfungsi sebagai tempat bertamu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang sudah balik dan orang tua yang uzur. Fungsi surau tidak ada berubah setelah kedatangan Islam. Hanya saja fungsi keagamaannya penting untuk memperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin diulakan Pariman. Pada masa ini, eksistensi surau di samping dengan tempat sholat juga digunakan Syekh Burhanuddin sebagai tempat mengajar ajaran Islam. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halaqah. Materi pendidikan yang diajarkan pada mulanya masih seputar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, di samping ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti akidah dan akhlak. Pada umumnya, pendidikan ini dilaksanakan pada malam hari. Yang kedua, Meunasah. Meunasah merupakan tingkat pendidikan Islam terendah. Meunasah berasal dari bahasa Arab, madrasah. Meunasah merupakan satu bangunan yang terdapat di setiap kampung atau desa. Nah, bangunan ini seperti rumah biasa, tapi tidak memiliki jendela dan bagian-bagian lain. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar dan praktek serta membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Di samping itu, Meunasah juga menjadi tempat bermalam untuk anak-anak muda serta orang laki-laki yang tidak memiliki istri. Setelah Islam mapan di Aceh, Meunasah juga menjadi tempat sholat bagi masyarakat dalam satu kampung atau satu desa. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam pesantren. Membicarakan tentang lembaga pendidikan yang ketiga ini, mungkin di antara kita sudah tahu atau bahkan mungkin sudah pernah mengikuti pesantren. Nah, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan siaran keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal, madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi, dan non-formal. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial. Sebagai lembaga siaran keagamaan, masjid pesantren juga berfungsi sebagai masjid umum, yakni sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi para jamaah. Yang keempat, madrasah. Sejarah dan perkembangan madrasah akan dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, yang setelah kemerdekaan ini, pada tanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Departemen Agama yang mengurus masalah keberagaman di Indonesia, termasuk di dalamnya tentang madrasah ini. Namun, pada perkembangan selanjutnya, madrasah bahkan sudah berada di bawah naungan Departemen Agama.
tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan. Madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah, meskipun pengelolaannya berada di bawah Departemen Agama. Namun pada perkembangan selanjutnya, akhir dekade 1980-an, dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi dengan lahirnya UU Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan Islam tidak mendapatkan tempat yang tepat. Sungguh sangat disayangkan.